Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, saya Lilis Teorini dari SD Negeri 2 Agle, CKP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Dan saya difasilitatori oleh Bapak Agung Cahyo Triwibowo, SSMPD, dan pengajar praktek oleh Ibu Wahyu Trilestari, SPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang fisik guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dari keterkaitan 4 modul yang sudah saya pelajari mempunyai tujuan akhir, yaitu menciptakan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai pada minat dan bakat kemampuannya. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun benih untuk tumbuh dan hanya bisa merawatnya. Di dalam nilai dan peran guru penggerak, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Guru harus mempunyai nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan guru juga harus mempunyai peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajar. 2, menjadi coach bagi guru lain. 3, mendorong kolaborasi. 4, mewujudkan kepemimpinan murid. 5, menggerakkan komunitas praktisi. Di dalam visi guru penggerak, dalam mewujudkan perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja di sini, yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Kelima, atur eksekusi. Setelah itu, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagian tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang disebut budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa nyaman dan aman saat pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga akan mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi, pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang.
Ketiga, posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kelima, segitiga, restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mampu mewujudkan suasana yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam konsep modul budaya positif yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid yang melanggar disiplin dan saya menerapkan posisi sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya menghukum murid yang sudah menjadi budaya sekolah dengan menghukum dalam pembentukan disiplin. Oleh sebab itu, saya perlu mensosialisasikan budaya positif kepada teman sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya yaitu merasa lebih tertantang dalam memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus disiplin murid. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi dalam penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah budaya positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah diubah menjadi manajer. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar terhadap tindakan yang diberikan kepada murid walaupun hasilnya kurang bermakna bagi murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga kepada murid saya yang lebih disiplin dan tanggung jawab. Ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun untuk konsepnya kurang lengkap. Tahapan yang pernah saya lakukan yaitu menstabilkan identitas dan tindakan yang salah, namun untuk menanyakan keyakinan belum saya lakukan, karena saya sebelumnya menjelaskan permasalahan dengan cara
saya, bukan dari murid itu sendiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif yaitu dengan kolaborasi semua warga dan stakeholder di sekolah serta sarana-prasarana yang mendukung. Kolaborasi di sini diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah dibutuhkan untuk menunjang fasilitas sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.